Yahudi Ebionit, Ebionites, dalam pandangan sejarawan dan ilmuwan muslim kelompok Ebionit, bahasa Ibrani, Evionim berarti orang miskin, adalah sekte Yahudi Kristen awal yang muncul pada abad pertama Masehi. Mereka dikenal karena mempertahankan hukum Taurat, syariat Musa, sambil mengakui Nabi Isa sebagai nabi, tetapi menolak ketuhanannya dan konsep penyaliban. Pandangan ulama dan sejarawan muslim tentang Ebionit para cendekiawan muslim klasik tidak secara khusus membahas Ebionit, tetapi beberapa ulama dan sejarawan merujuk pada kelompok serupa yang disebut Nasrani atau Yahudi yang mengikuti Isa. Berikut beberapa catatan penting. 1. Ibnu Hazm al-Andalusi dalam Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, Ibnu Hazm menyebutkan adanya sekte Kristen yang menolak Paulus dan hanya mengikuti Injil asli. Mereka menolak doktrin Trinitas dan hanya mengakui Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Ibnu Hazm melihat mereka lebih dekat dengan Islam daripada Kristen arus utama. 2. Al-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa al-Nihal, Al-Syahrastani menjelaskan bahwa sebagian pengikut Isa, Kristen awal, tetap berpegang pada syariat Musa, termasuk sunat dan pengharaman babi. Mereka disebut Nasara, Nazarenes, dan dianggap lebih dekat dengan Islam karena menolak Trinitas. 3. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih, Ibnu Taimiyah menyebut bahwa pengikut Isa yang asli, Hawariyun, hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Mereka menolak penyembahan terhadap Isa, mirip dengan keyakinan Ebionit. Kesamaan Ebionit dengan ajaran Islam 1. Penolakan ketuhanan Isa. Ebionit percaya Isa hanya seorang nabi, bukan Tuhan atau anak Tuhan, mirip dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 75. 2. Menjaga hukum Taurat, mereka tetap berpegang pada sunat, makanan halal, dan syariat Musa, seperti Muslim yang juga menghormati Taurat. 3. Penolakan terhadap Paulus. Ebionit menentang ajaran Paulus yang menghapus syariat Musa, mirip dengan kritik Muslim terhadap penyimpangan dalam Kristen. Kesimpulan, meskipun istilah Ebionit tidak secara eksplisit disebut dalam literatur Islam klasik, keyakinan mereka sangat dekat dengan deskripsi ulama Muslim tentang Nasrani awal yang murni, sebelum distorsi doktrin Trinitas. Kelompok ini dianggap lebih selaras dengan tauhid Islam dibandingkan dengan Kristen arus utama. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu.'" Quran Surah As-Saff ayat 6. Ini sesuai dengan keyakinan Ebionit yang menganggap Isa hanya sebagai rasul, bukan Tuhan. Penyimpangan Yahudi Ebionit. Menurut para sejarawan dan ilmuwan Muslim kelompok Ebionit, bahasa Ibrani, Evionim berarti orang miskin, adalah sekte Yahudi Kristen awal yang muncul pada abad pertama Masehi. Mereka mengklaim mengikuti ajaran Nabi Isa, tetapi mencampurkannya dengan keyakinan Yahudi yang telah menyimpang. Berikut analisis penyimpangan mereka menurut para sejarawan dan ulama Muslim. 1. Penolakan terhadap keturunan dan ketuhanan Nabi Isa. Pandangan Ebionit menganggap Nabi Isa hanya sebagai manusia biasa, bukan anak Tuhan maupun utusan Allah dalam makna yang sepenuhnya. Menolak kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, mengklaim Yusuf, Joseph, sebagai ayah biologisnya. Kritik Muslim. Al-Quran menegaskan kemuliaan Nabi Isa sebagai kalimatullah. Quran Surah Ali Imran ayat 45 dan ruh darinya. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Ibnu Hazm dalam Al-Fashl fi al-Milal wal Ahwa wa al-Nihal menyebut kelompok seperti Ebionit sebagai orang-orang yang mengingkari mukjizat Isa. 2. Penolakan terhadap ajaran Paulus, rasul palsu dalam Islam. Pandangan Ebionit menganggap Paulus, Saul of Tarsus, sebagai pembawa ajaran sesat karena menghapus hukum Taurat, hanya mengakuti Injil asli yang mereka klaim sebagai Injil Ibrani, dan menolak perjanjian baru versi Paulus. Kritik Muslim.
Sejarawan Muslim seperti Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal menyebut Ebionit sebagai Yahudi yang masih terikat Taurat tetapi mengaku pengikut Isa. Islam menolak doktrin Paulus tentang penyaliban untuk menebus dosa, tetapi juga menolak reduksi Nabi Isa hanya sebagai nabi lokal Yahudi. 3. Penyimpangan dalam hukum syariat, Taurat yang diubah. Pandangan Ebionit hanya mengikuti Taurat versi mereka dan menolak sebagian besar ajaran Kristen arus utama. Masih melakukan khitan, mengharamkan daging tertentu, dan menolak surat-surat Paulus. Kritik Muslim, Al-Quran menyebut Bani Israel telah memutarbalikkan Taurat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih menjelaskan bahwa banyak sekte Yahudi Kristen seperti Ebionit terjebak dalam tradisi yang sudah terdistorsi. 4. Penolakan terhadap konsep Trinitas tetapi tetap menyimpang. Pandangan Ebionit menolak Trinitas tetapi juga menolak kemuliaan Nabi Isa sebagai utusan Allah yang istimewa. Menganggapnya hanya sebagai nabi Yahudi biasa yang taat pada Taurat. Kritik Muslim, Islam menolak Trinitas tetapi mengakui keistimewaan Nabi Isa sebagai salah satu ulul azmi. Al-Biruni dalam Al-Athar Al-Baqiyah menyebut kelompok semacam Ebionit sebagai orang yang tidak konsisten antara mengakui Isa tetapi menolak mukjizatnya. Hancurnya Ebionit dan pelajaran untuk umat Islam. Kepunahan Ebionit, mereka hilang sekitar abad keempat Masehi karena tekanan gereja Ortodoks dan ketidakjelasan ajarannya. Pelajaran untuk Muslim, Islam menegaskan bahwa ajaran para nabi harus dijaga keasliannya, tidak boleh dicampur dengan ideologi lain. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77 memperingatkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya. Menurut para sejarawan dan ulama Muslim, Ebionit adalah contoh kelompok yang gagal memahami risalah Nabi Isa dengan benar. Mereka 1. Menolak mukjizat Nabi Isa. 2. Terlalu fanatik pada Taurat yang sudah terdistorsi. 3. Menolak Paulus tetapi juga tidak mengikuti ajaran Nabi Isa yang murni. Ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak mencampur-adukan kebenaran wahyu dengan tradisi yang menyimpang. Kelompok Ebionites adalah sekte Yahudi Kristen awal yang muncul pada abad pertama Masehi, yang memiliki keyakinan unik tentang Yesus, Isa, dan Taurat. Mereka menolak keilahian Yesus dan hanya menganggapnya sebagai nabi manusia biasa. Namun, mengenai pandangan mereka tentang akhir zaman dalam versi Islam, kita perlu melihat perspektif mereka dalam konteks hubungan antara keyakinan Ebionit dengan eskatologi Islam. Mengikuti tradisi Yahudi, Ebionites mempertahankan banyak ajaran Yahudi, termasuk harapan akan kedatangan Mesias, Al-Masih, yang akan memimpin di akhir zaman. Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel, tetapi bukan Tuhan atau juru selamat akhir zaman. Berbeda dengan Kristen mainstream. Penantian Mesias yang kedua. Beberapa sekte Ebionite mungkin menantikan kembalinya Yesus sebagai figur mesianik yang akan menegakkan keadilan, mirip dengan konsep Nabi Isa dalam Islam yang turun di akhir zaman. Islam memiliki konsep akhir zaman, akhiruz zaman, yang mencakup turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia, keadilan global di bawah pemerintahan Imam Mahdi, kemenangan tauhid atas kekufuran. Ebionites mungkin akan setuju dengan beberapa elemen ini karena mereka juga menolak Trinitas dan hanya melihat Yesus sebagai nabi. Mereka menekankan penegakan Taurat mirip dengan syariat Islam. Mereka percaya pada penghakiman akhir dan kebangkitan meski detailnya berbeda. Status Nabi Isa. Islam, Isa adalah nabi dan rasul Allah yang akan turun kembali di akhir zaman. Ebionites, Isa hanya manusia biasa, bukan Mesias yang akan kembali. Taurat versus Al-Quran. Ebionites berpegang pada Taurat yang dimodifikasi, sementara Islam meyakini Taurat asli telah diubah dan digantikan oleh Al-Quran. Imam Mahdi. Islam punya konsep jelas tentang Al-Mahdi,
sedangkan Ebionites tidak memiliki figur serupa. Mereka mungkin sepakat bahwa dunia akan mencapai akhir yang penuh kejahatan sebelum keadilan ditegakkan. Ada figur pemimpin spiritual, meski tidak sama persis dengan Imam Mahdi, tetapi mereka akan menolak otoritas Al-Quran dan kembalinya Isa sebagai hakim akhir zaman versi Islam. Pandangan Ebionites mengingatkan kita bahwa banyak kelompok agama memiliki narasi akhir zaman yang mirip, tetapi hanya Islam yang memiliki versi paling lengkap dan rasional. Nabi Isa dalam Islam adalah figur pemersatu karena baik Muslim, Ebionites maupun Kristen menantikan kedatangannya, meski dengan penafsiran berbeda. Dan mereka bertanya, kapan itu hari kiamat terjadi? Katakanlah, mungkin saja waktu itu sudah dekat. Quran Surah Al-Isra ayat 51. Jadi, meski Ebionites punya pandangan yang agak selaras dengan Islam, hanya Islam yang memberikan gambaran utuh dan sahih tentang akhir zaman berdasarkan wahyu Allah dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kondisi Yahudi Ebionit di era modern dalam perspektif Islam secara historis, sekte Ebionit telah punah sekitar abad ke-7 Masehi, masa awal Islam. Namun, ada beberapa kelompok modern yang mengklaim sebagai penerus atau menghidupkan kembali ajaran mereka. Kelompok-kelompok semu Ebionit modern, Jewish Christians atau Messianic Jews. Beberapa kelompok Kristen Yahudi modern mengaku mirip Ebionit karena menggabungkan Yudaisme dengan kepercayaan pada Yesus. Namun, mereka umumnya tidak menolak ketuhanan Yesus sehingga berbeda dengan Ebionit asli. Gerakan restorasi Injil Ibrani, beberapa sarjana dan kelompok kecil berusaha menghidupkan kembali Injil Ebionit yang dianggap lebih dekat dengan ajaran monoteistik murni. Namun, mereka tidak memiliki kelangsungan sejarah langsung dengan Ebionit kuno. Islam mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang benar, tetapi menolak konsep ketuhanannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Jika ada kelompok modern yang hanya mengakui Isa sebagai nabi, bukan Tuhan, maka mereka lebih dekat dengan Islam daripada Kristen mainstream. Namun, selama mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, mereka tetap dianggap ahli kitab yang belum masuk Islam. Tidak dalam bentuk aslinya. Kelompok Ebionit klasik telah lenyap sejak abad pertengahan. Beberapa aliran modern hanya terinspirasi oleh ide Ebionit, tetapi tidak memiliki silsilah keagamaan yang otentik. Hikmah dan pelajaran dalam Islam. 1. Islam sebagai penyempurna. Ajaran sebelumnya, Ebionit adalah contoh kelompok yang hampir benar dalam mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tetapi masih terikat pada Taurat secara ketat. Islam datang untuk menyempurnakan ajaran Tauhid, Quran Surah Al-Maidah ayat 3. 2. Pentingnya mengikuti Nabi terakhir, Muhammad SAW. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, termasuk ahli kitab, Quran Surah Saba ayat 28. Kelompok seperti Ebionit, jika hidup hari ini, diwajibkan masuk Islam untuk keselamatan mereka. 3. Bahaya penyimpangan dalam beragama. Ebionit menolak ajaran Paulus tetapi tetap tidak menerima Islam. Ini menunjukkan bahwa hanya mengoreksi sebagian kesalahan tidak cukup, harus mengikuti wahyu terakhir. Ebionit adalah kelompok sejarah yang telah punah, tetapi pemikiran serupa masih muncul dalam bentuk modern. Islam menegaskan bahwa satu-satunya jalan benar adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan berpegang pada versi agama yang telah terdistorsi. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Jika ada kelompok modern yang mengklaim sebagai Ebionit, solusi terbaik adalah memeluk Islam, karena hanya inilah agama yang diridai Allah. Berikut adalah pesan para ulama untuk umat Islam terkait sekte Yahudi Ebionit dan kelompok-kelompok semacamnya. 1. Teguhkan akidah tauhid dan kepatuhan pada Nabi Muhammad SAW. Para ulama menegaskan bahwa
Islam adalah agama terakhir yang menyempurnakan semua ajaran sebelumnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Sehingga tidak ada lagi ajaran baru setelahnya. Kelompok seperti Ebionit yang hanya mengikuti Nabi Isa alaihissalam tetapi menolak Nabi Muhammad SAW tidak diterima dalam Islam. Pesan ulama. Barang siapa mengaku beriman kepada Isa tetapi menolak Muhammad, maka ia seperti orang yang mengaku mencintai matahari tetapi menolak cahayanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 2. Waspada terhadap gerakan penyamaan agama, sinkretisme. Ebionit adalah contoh kelompok yang mencoba mencampurkan kebenaran dengan kesesatan. Mereka mengakui kenabian Isa alaihissalam benar, tetapi menolak risalah Muhammad SAW sesat. Mereka mempertahankan hukum Taurat sebagian benar, tetapi menolak syariat Islam sesat. Pesan ulama. Agama yang benar hanya satu, Islam. Adapun yang lain, jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia batil. Imam Al-Qurtubi 3. Jangan terkecoh dengan klaim kesamaan dengan Islam. Beberapa kelompok modern mengaku mirip Islam karena menolak ketuhanan Isa alaihissalam seperti Ahmadiyah atau sekte liberal tertentu, menggunakan istilah-istilah Quran atau hadits secara keliru. Pesan ulama. Jika suatu kelompok mengaku dekat dengan Islam tetapi menolak kerasulan Muhammad SAW, maka ia lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Imam Ibn Al-Qayyim 4. Pelajari sejarah untuk menguatkan iman. Ulama seperti Al-Syahrastani, penulis Al-Milal wa Al-Nihal, menjelaskan bahwa Ebionit adalah firqah, sekte, yang telah punah karena kesesatannya. Kisah mereka menjadi pelajaran bahwa hanya Islam yang terjaga. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Pesan ulama. Barang siapa mempelajari kesesatan kelompok-kelompok terdahulu, niscaya Allah akan menjaganya dari kesesatan yang sama. Imam Malik bin Anas 5. Dakwahi dengan hikmah. Jika bertemu dengan orang yang terpengaruh pemikiran semacam Ebionit, misalnya, Yesus hanya nabi tapi Muhammad bukan rasul, jelaskan bahwa Islam adalah penyempurna semua agama. Tunjukkan keautentikan Al-Quran sebagai kitab terakhir. Sampaikan dengan lembut. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Pesan ulama. Serulah manusia kepada Islam dengan bijak, tetapi jangan sekali-kali meragukan kebenaran yang kamu bawa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kesimpulan dan rekomendasi ulama 1. Jauhi semua sekte yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. 2. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus syalih. 3. Waspada terhadap kelompok modern yang mengaku penerus ajaran sesat. 4. Perkuat ilmu agama untuk membedakan antara hak dan batil. Maka istiqomahlah, teguh pendirian, sebagaimana engkau diperintahkan. Quran Surah Hud ayat 112. Wallahu a'lam bisyawab.